Selat kecil di Timur Tengah ini bisa bikin harga minyak dunia naik. Namanya Selat Hormuz. Selat Hormuz adalah jalur laut sempit antara Iran dan Oman. Tapi jangan salah, lebih dari 20% minyak dunia lewat sini tiap hari. Makanya, kalau ada konflik militer atau kapal tanker dihadang, dunia langsung panik. Iran sering mengancam akan menutup selat ini kalau negaranya ditekan atau disanksi. Selat Hormuz yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman adalah jalur pelayaran yang sangat vital untuk perdagangan global. Menyempit dengan lebar hanya sekitar 35 km pada titik tersempit, selat ini mengalirkan sekitar 20% pasokan minyak dunia setiap harinya. Selat Hormuz bukan hanya jalur utama bagi negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Iran, dan Uni Emirat Arab, tetapi juga menjadi kunci bagi negara-negara besar pengimpor energi seperti China, India, dan Jepang. Namun belakangan ini, Iran mengancam untuk menutup Selat Hormuz yang akan mengganggu pasokan minyak dunia. Jika ancaman ini menjadi kenyataan, dunia akan menghadapi dampak yang sangat besar. Penutupan selat ini akan menghentikan pengiriman minyak ke pasar global, menyebabkan lonjakan harga energi yang berpotensi memicu ketidakstabilan ekonomi di seluruh dunia. Saya ingin mengutip Rabbi Laniado yang menulis dalam bukunya yang terkenal Klippas, sebuah penjelasan tentang Yesaya sekitar 500 tahun yang lalu mengenai Yesaya 34 ayat 6 sebagai berikut. Ada sebuah negeri jauh dari Babel dan namanya adalah Batsra, yang terletak di perbatasan antara Asyur dan Persia, yaitu Iran, yang juga berada di antara tanah Edom di sebuah wilayah yang dikenal dengan nama Hormuz, yang berada di bawah kekuasaan Ismail. Mungkin di Hormuz, perang Akharit Hayamim akan dimulai. Dalam bahasa Ibrani tertulis, Ulai yeh derech shamha milchama ba'akharit hayamim. Pada ayat ini 500 tahun yang lalu, Rabbi Laniado mengatakan bahwa perang terakhir, kemungkinan besar, perang Gog dan Magog akan terjadi di Hormuz. Hanya ada satu tempat di muka bumi yang memiliki nama Hormuz. Tempat itu adalah Selat Hormuz, selat yang dikuasai langsung oleh Iran. Dan hari ini kita membaca langsung dari media liberal mengenai hal berikut ini. Iran dilaporkan sedang bergerak untuk menutup Selat Hormuz setelah terjadinya serangan dari Amerika Serikat. Betapa sangat mengejutkannya hal ini. Bagi kita semua hari ini, kita harus benar-benar memperhatikan dan mencermati apa yang akan terjadi pada pekan ini. Jika memang Iran menutup Selat Hormuz, seperti saat ini Amerika Serikat telah memohon kepada China agar tidak menutupnya. Tetapi jika mereka benar-benar menutupnya dan mengganggu pasokan minyak dunia, kita tentu saja sudah tahu tanpa keraguan sedikit pun dengan sangat jelas bahwa nubuat tentang tempat yang disebut Batzerah yang berasal dari tempat yang dikuasai oleh Ismail dan dikenal dengan nama Hormuz ini akan membawa kita pada perang terakhir Gog dan Magog.
Tapi tunggu dulu, ini semakin menarik. Ramat dalam komentarnya tentang Yesaya pasal 34 ayat 6 mengatakan, kata Betsara berasal dari kata dalam bahasa Ibrani, Zir, yang berarti selat. Saudara lihat kata Betsara. Dalam masa kesulitan, di tempat yang disebut Betsara atau Batsra, yang berhubungan erat dengan kata dalam bahasa Ibrani, Zir, yang merupakan kata Ibrani untuk selat. Dan Rabi Laniado memberitahu kita bahwa selat itu memiliki nama. Itu adalah Selat Hormuz yang dikendalikan oleh Ismail pada hari-hari terakhir ini. Apa itu Betsara? Apa yang diwakili oleh Selat Hormuz ini? Apa makna dari tempat yang disebut Betsara, Batsrah? Ramat tidak berhenti di situ dan ia mengatakan hal berikut. Betsarah atau Batsrah juga disebut Sitra Akhra yang merupakan salah satu nama Satan. Batsrah adalah tempat tinggal musuh yang disebut Satan. Mengerti? Nabi sedang memberitahu kita bahwa Elohim sedang menunggu pembalasan, sebuah perang terakhir yang akan datang. Perang itu akan terjadi di tempat yang disebut Batsrah, yang merupakan salah satu nama dari Selat Hormuz luar biasa, yang juga merupakan tempat tinggal Satan itu sendiri. Saya telah memperingatkan saudara selama hampir 2 tahun ini bahwa perang yang akan segera dihadapi Israel disebut Milchemet Haimunah, dan saya memohon serta mengajak saudara untuk melakukan pre-order Milchemet Haimunah, buku baru saya, yaitu perang yang berbeda dari perang-perang lainnya. Pahamilah hal ini, itu adalah perang melawan para sarim itu sendiri, melawan Satan sendiri yang bercokol di Hormuz, yang bukan hanya kubunya Satan, tetapi juga kubunya Ismail dan Iran. Dan di sini Ramat memberitahu kita bahwa Batsrah disebut dengan nama Sitra Akhra. Dan Zohar Suci menghubungkannya dengan Parashat Vayechi, di mana dikatakan, suatu hari nanti Elohim akan mengenakan jubah merah dan mengambil pedang merah untuk membalas dendam pada si merah. Hal ini kita pelajari dari ayat, siapakah dia yang datang dari Edom dengan pakaian yang diwarnai yang datang ke Batsrah? Siapakah dia yang datang itu? Saat ini secara khusus menunjuk pada kedatangan Mesias. Mengerti kan? Kedatangan kembali Mesias sudah sangat dekat sekarang, sangat dekat sekali. Dan dikatakan bahwa akan terjadi pembantaian besar, pembantaian yang sangat besar di negeri ini. Teman-teman, itu adalah gambaran dari Perang Dunia Ketiga, yaitu Gog dan Magog. Ini adalah perang yang sangat berbeda dari perang-perang lainnya. Sebelum saya membuat saudara panik, saya juga punya kabar baik untuk saudara hari ini. Ramat menjelaskan bahwa dalam gematria, kata Zefah memiliki nilai yang sama dengan kata Tov yang berarti kebaikan. Lalu apa yang akan dihasilkan dari semua ini? Pada akhirnya sesuatu yang baik akan muncul juga. Pembantaian itu akan membawa kita pada kebaikan Elohim dan belas kasihan Elohim. Zefah sama dengan Tov. Di dalam kitab Yesaya, juga dalam Mazmur 91, kita melihat kata ini disebutkan Batsrah. Sungguh luar biasa bahwa dalam Mazmur 91, Elohim berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Apa kata Ibrani untuk kesesakan?
Kata dalam bahasa Ibrani di Mazmur 91 untuk kesesakan adalah Betzara, yang sebenarnya merupakan kata yang sama persis dengan Batzra, yang juga menunjuk pada Selat Hormuz, yaitu tempat di mana konflik saat ini sedang benar-benar menuju ke sana. Jadi apa yang Elohim katakan? Jangan khawatir. Ketika mereka menutup Selat Hormuz, ketika kesusahan besar mulai melanda dunia, aku akan menyertai engkau di Batzra. Aku akan selalu setia bersamamu di Betzara. Aku akan bersamamu di masa kesesakan. Israel tidak perlu khawatir. Tenang saja, aku akan selalu berada di sisimu. Apakah kita akan memasuki masa Gog dan Magog? Saudara akan mengetahuinya dalam beberapa hari ke depan. Saya mendesak saudara hari ini untuk memperhatikan Selat Hormuz, dan ketahuilah bahwa bahkan jika Selat Hormuz ditutup, bahkan jika dunia memasuki Perang Dunia Ketiga, Israel memiliki sebuah janji. Elohim akan selalu menyertai kita di Batzra, dan pada masa Betzara, masa kesusahan besar, Dia pasti akan menebus kita.